Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Dan di video kali ini aku mau ngasih beberapa tips buat kalian yang mau menikah dan mau mencari MUA yang tepat buat pernikahan kalian. Jadi ikutin terus videonya, semoga kalian mendapatkan informasi yang tepat juga di video aku kali ini. Nah, jadi pernikahan itu adalah momen yang sangat spesial buat semua orang ya. Jadi jangan sampai kalian itu mendapatkan momen yang tidak mengenakan pasal MUA, atau kalian tidak mendapatkan kepuasan ketika kalian make up itu. Karena apa? Karena banyak banget orang yang pengen dia itu tampil cantik di hari bahagia mereka. Jadi tips yang pertama itu, jadi kalian bisa cari referensi di sosial media, misalnya di Facebook, di Instagram, atau kalian cari rekomendasi dari teman-teman kalian yang udah pernah menikah. Kira-kira MUA yang mereka pakai itu bagaimana gitu. Jadi jangan sampai nanti kalian minim referensi dan informasi, jadi kalian terpaksa memakai MUA yang kalian tidak tahu skillnya kayak apa. Nah, tips yang kedua nih, sesuaikan sama budget. Jangan sampai kalian merasa kalau harus memakai MUA tertentu yang di atas budget kalian, di luar budget kalian. Itu sama aja kalian bakal mempersulit diri kalian di akhirnya, maksudnya di setelah kalian menikah itu. Jadi kalau bisa kalian itu mencari MUA yang sesuai sama budget kalian. Kalian bisa minta nego ke mereka. Kalau memang mereka nggak bisa dinego, kalian bisa cari referensi MUA lain yang sesuai sama budget kamu, dan kalian nanti bisalah request sedikit-sedikit, misalnya makeupnya kayak apa atau bajunya kayak apa gitu. Nah, tips yang selanjutnya, kalian harus pertimbangkan fasilitas yang kalian dapatkan. Misalnya nih, dengan budget sekian kalian dapetin apa aja gitu. Jangan sampai nanti budget yang udah kalian keluarkan itu tidak sesuai dengan fasilitas yang mereka kasih buat kalian. Jadi kalian memang harus benar-benar mempertimbangkan itu banget. Jangan sampai nanti pas hari H ternyata fasilitas yang mereka kasih ke kalian itu kurang, dan jadi kalian harus bingung cari ke sana ke sini buat melengkapi kekurangan itu. Nah, tips yang selanjutnya, kalian harus mempertimbangkan jarak. Jadi jangan sampai kamu mengambil MUA yang jauh. Karena apa? Kalau bisa, kalau ada, kalian ambil aja MUA yang agak lebih dekat daripada yang jauh. Karena mereka, kalau yang jauh itu pasti mereka itu mempertimbangkan transportasi dan akomodasi. Jadi kalian bakal kena cas di situ sih, penambahannya di transportnya itu. Nanti jatuhnya lebih jauh lebih mahal gitu. Tips yang selanjutnya, kalian sesuaikan gaya dan style make up MUA tersebut. Jadi misalnya kalian itu orangnya kalem, suka make up yang natural, kalian nggak bisa milih MUA yang mereka itu memang sukanya yang tebel, yang bold, yang mangkling, yang apa gitu. Jadi kalian bisa cari juga MUA yang seleranya sama kalian gitu. Atau kalian memang suka yang bold, yang mangkling, yang tebel, yang yang makeupnya itu tajam. Jadi kalian juga nggak harus nyari yang kayak yang MUA-nya lebih banyak style makeup kiblatnya ke situ. Bisa sih kalian misalnya request ke mereka maunya kayak apa, tapi namanya udah kiblat ya, namanya tangan, namanya seni, namanya selera. Jadi mereka walaupun misalnya kalian maunya yang kalem-kalem, terus kalian ambil MUA yang biasanya make upnya strong gitu, walaupun kalian minta request yang lebih kalem atau apa, tetap gaya mereka make upin itu bakalan kembali ke gaya mereka. Nah, tips yang selanjutnya, kalian bisa lihat portofolio mereka. Kalian bisa lihat di Instagramnya, biasanya mereka itu bakalan upload kan. Jadi di portofolio mereka itu kalian bisa lihat style makeupnya, gaya busananya,
terus gaun-gaunnya gitu, terus gaya fotonya, terus pokoknya kalian bisa banget lihat dari mereka. Jadi dari portofolio mereka kalian bakalan tahu tuh setel MUA itu seperti apa, sukanya itu yang kayak apa gitu. Tips selanjutnya, kalian bisa lihat reputasi dan testimoni. Jadi kalian bisa nih, misalnya kalian memilih salah satu MUA A misalnya. Nah, kalian cari tahu si A ini udah pernah make upin kemana aja, ke siapa aja. Nah, dari situ kalian nanti bisalah tanya-tanya kira-kira pelayanan mereka itu bagus nggak, orangnya galak atau enggak, judes atau enggak, terus orangnya itu ramah atau enggak, terus gaya make upinnya gimana gitu. Jadi kalian bisa banget tanya sama orang-orang yang udah pernah mendapatkan jasa mereka. Tips selanjutnya, kalian harus diskusiin dulu gitu, misalnya Kak, kulit aku berkeringat nih, atau berjerawat nih, atau kering nih, atau gimana gitu. Jadi nanti kalau MUA kamu itu memang udah udah profesional, dia bakalan menyesuaikan produk yang mereka pakai dengan jenis kulit kamu. Jadi nanya aja nggak apa-apa, tapi jangan sok tahu. Kadang ada yang nanya, misalnya Kak, produk yang dipakai apa aja, sedangkan udah dijelasin pakai ini, ternyata kalian nggak tahu, karena produk yang MUA pakai itu pasti beda sama produk-produk harian yang banyak orang pakai. Nah, tips selanjutnya nih ya, kalian bisa lakukan uji coba atau tes make up. Jadi kalian bisa misalnya minta tes make up ke mereka kalau mereka rame banget. Jadi kalian bisa minta uji coba atau tes make up ke mereka kalau memang mereka itu ada fasilitas tes make up sebelum pernikahan gitu ya. Nah, kalau enggak, kalian bisa coba make up ke mereka buat acara kondangan atau wisudaan, atau buat make up foto private. Nah, dari situ kalian bakal tahu tuh kira-kira kalian cocok nggak sama make up mereka. Tips yang terakhir nih, lakukan pemesanan secepatnya. Karena apa? Kalau kalian udah nemu MUA yang tepat buat kalian rasa udah tepat gitu, kalian langsung melakukan pemesanan secepatnya. Kalaupun misalnya kalian belum nemu tanggal pastinya, kalian bilang aja, Kak, mau booking sekitaran bulan ini, tapi tanggalnya masih mau ditentuin gimana gitu. Tapi misalnya kalian udah nemu tanggal yang tepatnya, itu lebih bagus, karena kalian bisa langsung booking tanggalnya gitu. Sebelumnya jangan lupa ngomong dulu, diskusi dulu sama orang tua, karena biasanya adalah namanya orang tua ya, mereka biasanya membanding-bandingkan dengan pernikahan anaknya yang sebelumnya, misalnya 2 tahun sebelumnya atau 7 tahun sebelumnya, mereka biasanya membandingkan. Nah, kasih pengertian dulu ke orang tua kalian kalau misalnya harga itu mengikuti tahun, jadi nggak bisa disamakan sama beberapa tahun ke belakang. Nah, itu tadi beberapa tips memilih MUA yang tepat buat hari istimewa kalian. Jadi semoga kalian mendapatkan MUA sesuai keinginan kalian, sesuai ekspektasi kalian, dan juga mampu memuaskan kalian gitu ya. Jadi terima kasih udah simak video aku. Silahkan subscribe kalau menurut kalian informasi yang aku kasih ini bermanfaat buat kalian. Oke, thank you, see you next time. Bye.